Sarjana Kimia SMA Negeri 1 Harwai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Di sini saya akan menampilkan video UKIN dengan materi perkembangan konsep reaksi redoks menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses, yes. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita dapat menerima pelajaran hari ini dengan mudah. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Ibu absen ya. Abdul Nawab, Abdul Hasan, Anissa Hafia, Iin Ramadhani, Lindeng Salama, Masita Azhara, Muhammad Iqbal, Muhammad Fuad Dwi Kamil, Eva Dia Alfa, Risma Damayanti, Salma, Siti Erlina. Oke, semuanya lengkap ya. Sebelum kita mulai pelajaran lagi hari ini, Ibu coba kalian periksa dulu. Di sekitar kalian ada nggak sampah atau di bawah meja kalian? Nah, kalau ada sampah silakan buang dulu ke tempat sampahnya. Silakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan atau mengulang siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu. Saya Bu. Ya, silakan Iin. Minggu lalu kita belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita hari ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang reaksi atau konsep reaksi reduksi oksidasi atau konsep reaksi redoks. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep reaksi reduksi oksidasi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor pada reaksi redoks dengan benar. Sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah gambar. Sekarang kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Perhatikan. Ada gambar apa di sana? Ada paku yang besar. Kemudian ada apa lagi? Buah apel.
menjadi kecoklatan. Nah, pernahkah kalian melihat fenomena itu di kehidupan sehari-hari? Pernah ya? Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah kalian memperhatikan benda-benda dari besi yang dibiarkan tidak terus lama di sekitar rumah kalian dan apa yang terjadi? Selanjutnya, pernahkah kalian memperhatikan buah apel setelah dibelah atau dikupas? Apa yang terjadi dengan belahan buah apel tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, apa penyebab perkaratan pada besi dan perubahan warna pada apel tersebut? Nah, menjawab pertanyaan tadi, kalian dibagi dalam beberapa kelompok sesuai yang sudah kita sepakati minggu lalu. Silakan kalian membentuk kelompok. Yang sudah membentuk kelompok masing-masing ya. Ada 3 kelompok kita. Sekarang Ibu ingin membagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian diskusikan di kelompok. Silakan. Nah, sekarang itu tadi LKPD dan bahan ajar yang Ibu bagikan. Sekarang silakan dibuka. Di LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian jawab atau diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, sebelum menjawab LKPD itu, Ibu ingin menanyakan video pembelajaran dulu. Sekarang kalian perhatikan video pembelajaran kita. Silakan perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran kimia kelas 10. Materi kita kali ini yaitu reaksi reduksi dan oksidasi atau yang dikenal dengan reaksi Pareto. Kita lihat dulu di sini yaitu reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat ada besi yang menjadi ya. Besi menjadikan lama-lama dan terbiarkan bulat sekarang. Kemudian kalau kita memakai apel ya, mengganti daya besi, maka apel itu akan terlihat coklat ya. Kemudian di sini ada reaksi dari pembakaran dan juga reaksi fotosintesis. Ya, kita lihat ini peristiwa ini termasuk dalam peristiwa reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kenapa sih reduksi bisa berwarna, kemudian apel bisa berwarna coklat, kemudian seperti reaksi pembakaran dan proses reaksi fotosintesis. Ini merupakan reaksi oksidasi dan reduksi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan reaksi oksidasi dan reduksi? Kita akan bahas pada pembelajaran ya. Oke, pengertian konsep reaksi reduksi dan oksidasi telah mengalami 3 tahap perkembangan sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah penerimaan oksigen ya. Kemudian yang kedua adalah peletakan elektron. Dan yang ketiga itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Ini yang disebut sebagai oksidasi ya, atau reaksi oksidasi. Kemudian kebalikannya itu adalah pelepasan oksigen dan juga penerimaan elektron serta penurunan bilangan oksidasi. Itu yang dikenal sebagai reduksi ya. Kita lihat untuk reaksi penerimaan dan pelepasan oksigen
Yang pertama untuk reaksi oksidasi, itu adalah penerimaan oksigen. Contohnya adalah reaksi percarakan logam. Dalam reaksi, ya, mesin bereaksi dengan oksigen, maka dia akan menjadi percarakan. Ya. Rumus percarakan itu adalah Fe2O3. Ya. Maka mari kita lihat untuk contohnya mesin bergerak. Ya. Kemudian yang kedua adalah reaksi reduksi atau pelepasan oksigen. Kalau ada oksidasi menerima, kalau reduksi berarti dia melepas. Ya. Nah, contohnya adalah reduksi pembagian dua oksigen omega hidrogen. Ya, ini ada CuO ditambah H2, maka di sini O-nya lepas ya, ini tidak bisa pada CuO dengan Cu plus H2O. Ya. Ini kita lihat gambarnya, contohnya seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk yang kedua itu adalah reaksi pelepasan elektron. Kalau oksidasi disebut dengan pelepasan elektron, contohnya ini adalah logam lithium ya. Jika dia terjadi pelepasan elektron, maka lithium itu akan menjadi ion Li plus ya, plus satu ditambah dengan L ya. Ini nomor yakin, kemudian waktu reaksi reduksi juga yang menerima elektron ya. Contohnya ini adalah Cl2 ditambah dengan elektron. Jadi kalau menerima berarti ditambah dengan elektron, maka menjadi 2Cl ya, kemudian bentuk plus. Kemudian yang ketiga itu adalah reaksi kenaikan dan penurunan gelombang oksidasi. Gelombang oksidasi yang dikenal dengan Maillard itu adalah muatan yang dimiliki oleh atom jika elektron valensnya cenderung tertarik ke atom lain yang berikatan dengan dan memiliki keelektronegativitas yang lebih besar ya. Jadi kita lihat contohnya adalah ZnCl2 ya. Nanti kalian ini contoh reaksi oksidasi dan kimia ini. Kita lihat Zn sama dengan Cl2 maka menghasilkan ZnCl2. Cl itu menjadi -1 ya. Maka di sini terjadi kenaikan dari 0 ke -2. Maka naik berarti ini disebut sebagai oksidasi. Sedangkan untuk yang Cl dari 0 ke -1 ya, maka terjadi penurunan. Yang kedua akan disebut dengan reaksi reduksi ya. Oke. Nah, untuk mengetahui gelombang oksidasi, ini ada aturannya yang harus kita pahami ya. Untuk gelombang secara umum ini untuk dua atom yang berikatan ini komponen, atom unsur dengan keelektronegatifannya lebih kecil akan mempunyai gelombang oksidasi positif. Atau atom unsur yang keelektronegatifannya lebih besar akan mempunyai gelombang oksidasi negatif. Oke, mungkin dari sini untuk kita pelajari ibu cukupkan. Ibu itu sebenarnya pasal memberikan bantuan yang berbeda. Itu adalah video yang kalian lihat, yang kalian amati. Sekarang lihat LKPD yang telah ibu berikan tadi. Silakan jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu dengan berdiskusi bersama kelompok kalian. Ya, silakan dijawab, diskusikan.
bagikan kertas karton per kelompok. Nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian di sini untuk dipresentasikan nanti di depan kelas. Oke, bagikan. Nanti sambil satu orang yang menuliskan ke karton. Ya. Baris dulu, pakai pensil dulu nggak sih Tera? Pensil dulu pensil. Gue mana? Ini nama garis ini loh. Terlalu ke samping banget ya sama sini. Ada bagus gak? Tahan. Enggak ada, kan aku nggak bawa pensil. Belum. Oke, kita pakai dulu. Ya, tiga nih. Abad. Oke, sekarang apa kalian sudah selesai mengerjakan? Sekarang, oke, kalau sudah selesai, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Oke, sekarang langsung duduk aja ya. Baik, kelompok satu aja dulu yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Nama saya Ikina Ramadhani. Nama saya Salma. Saya Muhammad Fuad Wirustami. Saya Al-Hasan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelepasan dan pengikatan oksigen. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, menentukan zat yang mengalami oksidasi dan reduksi pada persamaan reaksi tersebut. 1. 2Al plus Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus Al2O3. Jawabannya yaitu zat yang mengalami oksidasi yaitu 2Al dan zat yang mengalami reduksi yaitu Fe2O3. Terus nomor 2, Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Oksidasinya yaitu 3CO dan reduksinya Fe2O3. Ulannya berdasarkan pelepasan dan peningkatan oksigen. Oksidasi adalah peningkatan sebuah oksigen dan reduksi adalah pelepasan sebuah oksigen. Demikian presentasi dari kami. Apakah yang ada ingin ditanyakan? Oke, silakan. Berdasarkan presentasi kelompok kalian tadi, dikatakan bahwa reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen dan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengikat oksigen. Pertanyaannya, berikan contoh reaksi reduksi dan oksidasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi pertanyaan dari teman kalian. Silakan ditanggapi. Coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh reaksi reduksi adalah fotosintesis. Karena pada proses fotosintesis ini menghasilkan atau mengeluarkan oksigen. Contoh reaksi oksidasi adalah perubahan warna pada apel yang dikupas dan dibiarkan di udara. Hal ini terjadi karena interaksi udara yang mengandung oksigen. Dan jawaban dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beraplaus untuk kelompok 1. Oke, kemudian silahkan kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Masita Azhara. Saya Risma Damayanti. Nama saya Adisa Hafsia. Saya Abdul Nawab. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang konsep reaksi redox berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Contoh reaksi oksidasi, di ruas kiri terdapat unsur Fe, Zn, dan K. Di ruas kanan terdapat unsur Fe13, Zn 12, dan K+. Fe melepaskan 3 elektron, Zn melepaskan 2 elektron, dan K melepaskan elektron. Dari contoh reaksi reduksi, di ruas kiri terdapat unsur Cu2+, Na+, Al13. Di ruas kanan sudah terbentuk unsur Cu, Na, Al. Kesimpulan, konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, dari 3 contoh reaksi oksidasi yaitu Fe menjadi Fe3+ dan Zn menjadi Zn12 dan K menjadi K+. Apabila seandainya ditambahkan satu reaksi oksidasi lagi sebelum Fe, apakah sudah pasti elektron yang dilepaskan berjumlah 4 elektron? Karena dilihat dari contoh reaksi oksidasi tersebut, semakin ke bawah pelepasan elektronnya semakin berkurang. Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok 3. Silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tentu saja tidak. Contoh reaksi oksidasi yang ada, kebetulan saja pelepasan elektronnya makin ke bawah makin berkurang karena banyaknya elektron yang dilepaskan itu berdasarkan jumlah elektron valensi suatu unsur dengan tujuan agar unsur tersebut menjadi stabil seperti konfigurasi elektron gas mulia. Dari jawaban dari kelompok kami, kemudian presentasi dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedua kelas untuk kelompok 2. Oke, kemudian silahkan kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan dari kelompok 3. Sebelum kami membuat presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Herlina. Nama saya Winnie Kusmana. Nama saya Revandia Alfa. Saya Muhammad Iqbal. Jadi kami akan mempresentasikan konsep berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan. Jadi dari reaksi yang ada, bilangan oksidasi ZN naik dari 0 menjadi +2 berarti ZN melewati oksidasi. Bilangan oksidasi H turun dari H menjadi O, berarti H2SO4 menjadi reduksi. Dimulai oksidasi H2SO4 hasil oksidasi ZnSO4 dan reduksi ZN hasil reduksi
kelompok 1, silahkan kelompok 3 untuk menanggapinya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, reduktor adalah zat yang menyebabkan terjadinya reduksi atau zat yang mengalami kenaikan bilang. Sedangkan reduksi adalah zat yang dalam reaksi mengalami bilang. Kemudian ada oksidator adalah zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi atau zat yang mengalami penurunan bilang. Sedangkan oksidasi adalah zat yang dalam reaksi mengalami kenaikan bilang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi mengatakan bahwa oksidasi itu adalah reaksi yang mengikat oksigen, kemudian reduksi itu adalah reaksi yang melepas oksigen. Dan contoh reaksi reduksi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah fotosintesis. Dan contoh reaksi oksidasi itu adalah perubahan warna pada buah apel. Di kelompok 2, mengatakan bahwa oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan reduksi itu adalah reaksi yang mengikat elektron. Dari kelompok 3 tadi mengatakan bahwa reduktor itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya reduksi atau kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi itu adalah zat yang dalam reaksi itu mengalami penurunan bilang. Kemudian oksidator itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, sedangkan oksidasi itu sendiri adalah zat yang dalam reaksi itu mengalami kenaikan bilang. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok kalian. Nah, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Ibu, sini. Kumpulkan LKPD-nya aja. LKPD-nya. Sekarang untuk mengetahui apakah kalian memahami materi kita hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Ini Ibu bagikan soalnya, silakan kalian kerjakan, kasih nama dan kelas. Silakan langsung kalian jawab di situ, beri tanda silang, ada 5 soal. Langsung beri tanda silang di kertas soal itu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan.
kalau berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron, oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi yang mengikat elektron. Ya, siapa lagi? Nah, silakan, Ling. Oksidasi mengalami reaksi menghasilkan pembuangan oksidasi, sedangkan reduksi mengalami penurunan bilos. Ya, oke, kalau berdasarkan kenaikan dan penurunan bilos, itu oksidasi adalah reaksi yang bilosnya meningkat, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini tadi kesimpulannya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin merefleksi dulu tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan, Risma. Yang saya pahami setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya mengetahui tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oh ya, ternyata kalian atau Risma dia sudah mengetahui tentang reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Ibu minta itu kepada Fuad, silakan. Apa yang Fuad sukai tentang pelajaran kita hari ini? Yang saya sukai pada pembelajaran pada hari ini yaitu berdiskusi bersama untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Oke, rupanya Fuad senang ya menjawab atau berdiskusi menjawab soal yang ada di LKPD. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian tidak sukai pada pembelajaran hari ini? Silakan Iqbal, coba Iqbal, apa yang tidak kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Sudah menentukan reaksinya. Oh, rupanya Iqbal kesulitan untuk menentukan reaksinya, mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, itu adalah apa yang membuat kalian tertarik di dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Coba Ibu minta kepada Nawab. Yang membuat saya tertarik dalam pelajaran kali ini karena dapat mengerjakan tugas bersama teman. Oke, Nawab senang mengerjakan tugas bersama-sama dengan kelompoknya. Oke, tadi sudah kita merefleksi pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu beritahukan untuk pembelajaran kita selanjutnya minggu depan, yaitu tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Jadi baca dulu di rumah untuk atau kalian bisa lebih paham. Nanti kita akan bertemu minggu depan. Oke? Baiklah. Nah, mungkin hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita peroleh, kalian peroleh dapat diterima dan mudah dipahami. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa kembali. Ketua kelas silakan pimpin doa ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran hari ini